Halo, Assalamualaikum. Banyak pertanyaan tentang norma. Mulai dari apa itu norma hingga apakah kita wajib untuk melakukan pemberitahuan norma. Kita simak penjelasannya dalam video ini. Sebelum lanjut, kami ajak Anda semua untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media agar manfaat yang coba kami bagikan ini dapat menjangkau kepada makin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan informasi seperti ini. Jadi pemirsa, pada prinsipnya norma itu adalah cara sederhana untuk menentukan berapa penghasilan neto kita. Berapa penghasilan neto artinya menentukan pula berapa dasar pengenaan pajak penghasilan orang pribadi tahunan kita. Gitu ya. Jika perusahaan itu melakukan pembukuan itu maka mudah. Laba adalah sebagaimana angka yang tertera pada laporan laba rugi. Ya. Omset atau pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya ketemu dengan laba. Nah, untuk orang pribadi tentunya terbuka kemungkinan untuk tidak melakukan pembukuan. Nah, cara paling mudah adalah menggunakan norma. Norma itu adalah persentase tertentu, ya, persentase tertentu untuk menghitung berapa laba usaha atau berapa penghasilan neto atau berapa dasar yang akan dikenakan pajak nanti. Caranya sangat mudah, yaitu dengan mengalihkan persentase tertentu dikalikan dengan omset atau peredaran usaha. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai pemberitahuan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Silahkan catat angka-angka dan poin-poin pentingnya ya. Jadi dasar hukumnya sekarang kita adalah pakai PMK 81 2024. Ya. Menurut pasal 1, angka 221, norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang dibuat dan disempurnakan secara terus-menerus serta diterbitkan oleh Dirjen Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang PPH. Lalu, ketentuan pentingnya adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Ini ada di pasal 448 PMK 81. Kemudian, dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan adalah salah satunya ini, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dibolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma. Ini dasarnya ada di sini, pasal 448 ayat 2 huruf A PMK 81 2024. Nah, wajib pajak ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas, ya. Dan peredaran bruto dari kegiatan dimaksud kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Oke, dari sini saya resume sedikit bahwa semua wajib pajak itu wajib menyelenggarkan pembukuan. Namun dikecualikan menyelenggarakan pembukuan adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, kata kuncinya adalah pekerjaan bebas ini. Salah satunya yang paling banyak adalah dokter, arsitek, notaris, ya, pengacara, dan seterusnya. Lalu, ada syaratnya lagi. Pekerjaan bebas yang melakukan kegiatan usaha dan omsetnya kurang dari 4,8 miliar. Pertanyaan muncul, bagaimana jika dokter menghasilkan omset lebih dari 4,8 miliar? Maka dari interpretasi ini, sang dokter harus melakukan pembukuan. Ya, sesuai dari interpretasi ini, maka sang dokter atau sang pekerja bebas tersebut harus melakukan pembukuan. Tidak boleh lagi menggunakan norma. Itu interpretasi kami. Untuk pendapat lain, silahkan tuliskan di komentar di bawah. Lalu, wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menghitung penghasilan itu menggunakan norma dan melakukan pencatatan dengan syarat
memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Ya, 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Artinya, misal sekarang ini adalah 19 Maret 2025, maka untuk Anda yang memenuhi kriteria ini, pekerjaan bebas, contohnya dokter, arsitek, konsultan, dan seterusnya, tahun pajak 2025 ini Anda sudah harus mengajukan pemberitahuan menggunakan norma, ya. Anda sudah harus mengajukan pemberitahuan menggunakan norma paling lambat 31 Maret 2025 ini. Karena dalam jangka waktu 3 bulan pertama. Bang, bagaimana jika wajib pajak baru? Nah, baru terdaftar. Ini ya, dalam hal wajib pajak baru terdaftar pada tahun pajak bersangkutan, pemberitahuan norma dilakukan paling lambat 3 bulan pertama sejak saat terdaftar atau pada akhir tahun pajak. Tergantung peristiwa yang terjadi lebih dulu. Jadi ketika Anda baru terdaftar Desember 2025, maka akhir tahun 2025 Anda sudah harus mengajukan permohonan pemberitahuan menggunakan norma ini. Gitu ya. Bagaimana jika tidak melakukannya? Tidak melakukan pemberitahuan? Dalam hal wajib pajak tidak memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu, maka wajib pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Jika tidak mengajukan norma, maka dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Bagaimana format surat pemberitahuannya? Formatnya adalah seperti ini. Perihal pemberitahuan penggunaan norma, kepala KPP Pratama atau kepala KPP apa, gitu kan, memenuhi ketentuan 14 ayat 2, pasal 14 ayat 2 Undang-Undang PPH, ya. Dengan ini kami, nama, alamat, NPWP memberitahukan bahwa untuk pelaporan pajak penghasilan tahun pajak sekian, penghasilan itu akan dihitung menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Demikian untuk dimaklumi. Seperti ini formatnya. Untuk mendapatkannya ada di deskripsi di bawah. Lalu, bagaimana pemberitahuan penggunaan norma via Cortex? Akan kami bahas dalam video berikutnya. Seperti itu, pemirsa Tips Pajak Media dan pembaca tipspajak.com. Itulah ketentuan mengenai pemberitahuan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Di mana di sini poin paling penting adalah untuk Anda yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, maka Anda dan menggunakan norma, maka Anda wajib untuk melakukan pemberitahuan di 3 bulan pertama. Ya, di 3 bulan pertama. Seperti itu untuk tutorial pemberitahuan menggunakan norma melalui Cortex. Silahkan kunjungi video kami di deskripsi di bawah ini. Sekian, salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tentunya silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.